dewan ya. Maaf ya Pak ya. Ibu Sophia ini dengan polos dan jujurnya mengkritik anggota dewan di catatan demokrasi. Ferel Bramasta menyatakan bahwa dirinya tidak ada sedikit pun kontra terhadap kebijakan para siswa yang dibawa ke barak militer di Jawa Barat. Bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Kita simak teman-teman. Benarkah dia tidak ada sedikit pun kontra? Kita perhatikan kata per kata, kalimat per kalimat. Jangan sampai kita menuduh seseorang dengan tuduhan tanpa dasar. Ferel Bramasta kritisi kebijakan Pak Deddy Mulyadi tentang anak-anak yang dibawa ke barak militer. Asal aneh pisan, nah sih tiap-tiap anu teu setuju ka program Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi rata-rata orang yang dari luar Jawa Barat, yang padahal warga Jawa Baratnya aja tuh setuju sama program-programnya. Dan kebanyakan yang mengkritisi itu adalah elit-elit yang tidak punya solusi. Sebenarnya kita ini bukan tidak mau dikritik, tapi kita sudah muak dengan orang-orang atau manusia-manusia yang bisa mengkritik tanpa memberi solusi. Kalau mereka ini tidak setuju, harusnya mereka ini mengkritik dan memberi juga solusi kerja nyata. Bukan cuman kritisi dan omong-omong saja. Tapi kalau kata saya Maya, buat para elit-elit dan penentang kebijakan Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi, mending kalian ngobrol deh, ngopi-ngopi sama Pak Deddy ya, nongkrong sama Bapak Aing, nongkrongnya sambil bahas solusi, biar warga itu bisa melihat kepintaran bapak-bapak elit ini dengan nyata. Jika memang tidak setuju dan mempunyai solusi yang lebih nyata, lebih bekerja, kan percuma kalau sekedar bagus aja tapi nggak kerja dan nggak nyata. Tos sakit tua hela di pusat mah. Mulai muncul seorang anggota DPR yang dulunya artis, Ferel Bramasta, kritik program Kang Deddy Mulyadi. Asumsinya, pendekatan militer bisa bikin anak jadi keras, takut. Tapi, emang salah ya kalau anak-anak belajar bangun pagi yang tepat? Emang salah ya kalau mereka diajari tanggung jawab, kedisiplinan, dan jiwa korsa? Apa kita lebih milih anak-anak kita lembut tapi rapuh? Apa kita lebih nyaman anak-anak kita terus jadi korban gadget dan konten toksik? Cinta doang, anak manja. Tegas doang, anak kita takut. Tapi kalau keduanya, anak tubuh kuat dan tahu arah. Kata Bupati Om Zen, kalau Mas Ferel mau tahu, ayo bareng saya turun ke lapangan. Jangan tanya orang tua pengamat, tapi tanya orang tua yang menitipkan langsung. Mereka nggak dipaksa, mereka memilih. Militer atau bukan, ini soal generasi yang harus diselamatkan. Di luar sana, narkoba, bullying, benar. Kalau kita lepas tangan, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah hadir, tapi masyarakat harus mendukung. Jangan asal kritik saja. Ferel Bramasta punya hak bicara, kita juga. Tapi bangsa ini butuh lebih dari kata-kata. Butuh keberanian untuk mendidik. Butuh pemimpin seperti Om Zen dan Kang Deddy Mulyadi yang berani melangkah meski dikritik. Kalau kamu peduli masa depan anak bangsa, share video ini, tulis di komentar, aku dukung pendidikan karakter. Dan tag temanmu yang masih bingung, mana yang lebih penting, disiplin atau dimanja. Ferel Bramasta menyatakan bahwa dirinya tidak ada sedikit pun kontra terhadap kebijakan para siswa yang dibawa ke barak militer di Jawa Barat. Bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Kita simak teman-teman. Benarkah dia tidak ada sedikit pun kontra? Ya. Kita perhatikan kata per kata, kalimat per kalimat. Jangan sampai kita menuduh seseorang dengan tuduhan tanpa dasar. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting. Ya sih, mula-mula Ferel mengatakan sepakat, tapi itu kan biasa ya, ketika kita akan kontrak dengan seseorang, kita akan mengawali dulu dengan menyetujui sebagian dari apa yang dia ucapkan. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak. Nah, kedengaran nggak? Selanjutnya Ferel mengatakan namun itu tapi, dan kata namun atau tapi itu berarti menyatakan kontra. Contoh, Cerdas. ada teman kita nyanyi di dekat kita, terus nyanyinya itu kan tidak enak. Kita kan jadi kontra kepada dia. Tapi supaya pernyataan kontra ini lebih halus, kita mengawalinya dulu dengan persetujuan. Nyanyian kamu itu bagus, namun menurutku rasanya lebih baik diam deh. Nah, Cerdas sama ini, Ferel cerdas juga. ini. Menurut netizen, Ferel ini kontra kepada kebijakan pendidikan di Jawa Barat. Tapi Ferel membantah, katanya dia tidak kontra kok. Ternyata pas kita lihat videonya, memang diawali dengan apresiasi, dengan persetujuan, tapi kesananya ada kata namun. Endingnya. Tapi itu sebagai pertanda kontra. Oh,
Belum tentu kata namun atau tapi sebagai tanda kontra. Kita simak kata-kata dia berikutnya. Kalimat-kalimat dia berikutnya memperjelas sikap kontranya. Terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Iya, memang dia sendiri tidak menyatakan dirinya kontra, tapi dia menjual orang tua dan dia sendiri tidak tahu orang tua mana yang benar-benar kontra. Memang ada orang tua yang kontra yang terpaksa mengirimkan anaknya ke barak militer. Tidak ada. Semua orang tua yang mengirimkan anaknya ke barak militer menandatangani persetujuan. Jadi kalau tidak ada di antara orang tua itu yang kontra, berarti siapa dong yang kontra? Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif? Nah, ucapan-ucapan dia berikutnya menunjukkan dan semakin menjelaskan sikap kontranya. Coba saja Anda simak sendiri sampai selesai. Tapi ternyata Perel ngeles. Pada instastory-nya dia bilang, tidak ada sedikit pun dalam video itu dia menyatakan kontra. Sebagai sikap kontranya, dia tunjukkan undang-undang. Penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, memang apa yang dia ucapkan itu benar. Undang-undang yang dia sebutkan itu memang benar seperti itu. Masalahnya, dia sendiri kalau dipinta solusi dan tindakan untuk menangani anak-anak yang sekarang ada di barak militer itu, dia sendiri tidak punya tindakan. Kan untuk menangani anak-anak yang sekarang dikirim ke barak militer itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang, tapi harus dengan tindakan. Makanya, udah benar kata Om Zen Bupati Purwakarta. Ya ampun mas kan dapil sini. Mendingan turun deh mas. Mendingan lihat deh langsung deh. Oh bener mas. Mas berwacana. Nah yang mas maksudnya. Udah bener Om Zen, udah bener. Mas. Ya orang tuanya dititipin semua seneng, dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk, Om Zen tantangin. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana. Jangan salah, DPR itu adalah nama singkatan. D itu adalah Dewan, P itu adalah penipu, R itu adalah rakyat. Jadi singkatan DPR itu adalah Dewan Penipu Rakyat. Nyoba suatu pemilihan umum, weh suaranya renyah kayak kerupuknya mie sedap, suaranya manis kayak semanis gula. Pokoknya apapun kebutuhan rakyat akan saya penuhi, dan apapun suara rakyat akan saya dengarkan. Itu janji-janji mereka suatu kampanye. Tapi kalau mereka sudah jadi, mereka itu akan lupa sama rakyat. Namanya saja penipu rakyat. Apalagi kalau rakyat minta undang-undang perampasan aset tindak pidana koruptor ini untuk segera disahkan oleh DPR. Mereka itu pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengarkan. Karena yang korupsi ini juga salah satunya DPR sendiri. Bener tuh, bener. Deddy Mulyadi hayang ngatur Jawa Barat. Boro-boro ngatur Jawa Barat. Rumah tangga sorangan ge teu urus. Untuk Kang Deddy Mulyadi, tolong emak-emak yang satu ini diperhatikan ya. Enaknya ini masuk barak militer atau masuk rumah sakit jiwa. Tolong diperhatikan ya Kang Deddy Mulyadi. Mulai ada. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Ya, Ono Surono disekak emak-emak. Kita panggil dulu dinas pendidikannya, seperti apa. Nanti kita bisa taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat, benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Waduh. Belum dilakukan udah ya. negatif aja. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Ibu Sophia ini dengan polos dan jujurnya mengkritik anggota dewan di catatan demokrasi. Nih, dengerin videonya. Anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, jangan duduk manis aja gitu ya. Kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini, daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak. Gua rasa si ibu ini cuman pura-pura lugu doang, padahal dia pinter orangnya. Ya, iya maksudnya itu kayak apa, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung ladi? Maaf ya, katanya beginilah melanggar HAM lah, begitu kan Pak.
Nah, kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju. Ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya. Kok saya merasa Ibu Sophia ini yang harusnya menjadi anggota dewan? Diem baik, tapi begitu ada program begini-begini nggak bagus lah, beginilah begitu. Mantap Ibu Sophia, sudah mewakili hati kami para rakyat mengeluarkan unek-uneknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Jabar mendukung Ono Surono menjadi rakyat biasa lagi ya. Dukung penuh ke Bapak Ono Surono, kader Banteng itu, menjadi rakyat biasa lagi, bukan menjadi wakil rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang fungsinya DPR itu kan pengawasan kan. Pengawasan, kemudian persetujuan anggaran, tekan undang-undang. Ya seperti itu. Ya, DPR itu seperti itu. Makanya terkesan, mohon maaf yang terdengar adalah hanyalah bacotan-bacotan kayak gitu. Tanpa ada solusi. Karena mereka tidak pegang kendali dan tidak juga pegang uang gitu. Ya, kayak gitu. Jadi yang dicari hari ini adalah sebuah solusi. Solusi nyata, bukan hanya mengkritik sebuah kebijakan. Harus dukung itu gubernur yang ada solusi nyata. Dulu-dulu kemarin-kemarin ketika ada heboh tawuran, heboh anak-anak nakal yang sangat luar biasa, tidak pernah kita dengar solusi nyata itu seperti apa. Paling ya polisi, kekerasan, dan segala macam ya. Ketika ada satu orang yang mengeluarkan sebuah solusi, mereka kritik. Kurang A, kurang B, kurang C. Kemarin itu kenapa? Di mana aja mereka gitu. Iya kan? Nggak terdengar sama sekali suaranya. Namun ketika ada seseorang, kepala daerah yang mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah itu, mereka baru keluar untuk keluar-keluar. Seperti itulah anggota-anggota DPR yang terhormat itu ya seperti itu, kerjaannya kayak gitu. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa rakyat itu sudah jenuh, masyarakat sudah jenuh dengan omon-omon, dengan bicara doang. Yang mereka inginkan adalah solusi nyata, kerja lapangan, kerja langsung ke pokok permasalahan, langsung dieksekusi, langsung diselesaikan. Itulah keinginan dari masyarakat. Ya, tidak banyak yang namanya rapat-rapat, tidak banyak yang namanya itu diskusi-diskusi, kemudian uji-uji, dan studi banding yang pada akhirnya tidak terlaksana. Eksekusi itu tidak dilakukan. Dan itu sudah mendarah daging dan sudah turun-temurun sehingga masyarakat, warga mulai jenuh dengan keadaan itu. Karena sudah menjadi ciri khas, sudah menjadi kebiasaan, habit. Kayak gitu doang. Ya, bahkan untuk merobohkan satu ruko aja kadang-kadang perlu banyak pertimbangan macam-macam. Sehingga pada akhirnya karena kebanyakan rapat, kebanyakan apa itulah, akhirnya tidak dirobohkan. Ya, makanya dari itu masyarakat di seluruh Indonesia kayaknya jenuh dengan keadaan seperti itu. Ya eksekusi langsung lah, langsung ke pokok permasalahan, langsung tembak selesai. Ya, memang terdengar agak kasar, tapi memang Indonesia masyarakatnya perlu sedikit tangan besi teman-teman. Sedikit tangan-tangan yang berani seperti KDM. Menurut kalian seperti apa? Adakah solusi, adakah penanganan lain yang menurut kalian benar? Silahkan tulis di kolom komentar.